Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan perbedaan nilai mutlak. Nah, pada bagian pertama, kita harus mengetahui dulu konsep nilai mutlak itu sendiri. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum, serta aktifkan notifikasinya. Kemudian like dan share videonya kepada teman-teman kalian. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ada gambar ya. Ada sebuah perahu ya, kapal. Nah, pastinya ini adalah perairan atau laut ya. Kita anggap ini sebagai laut. Nah, di sini ada layang-layang, kemudian burung. Kemudian di bawah ini ada penyelam, kemudian ada kapal selam. Nah, kita sering mengenal istilah di atas permukaan laut dan di bawah permukaan laut. Oke. Ketika kita mengukur sebuah jarak ya, anggap ini sebagai dalam satuan meter ya, anggap saja. Kemudian di sini ada sebuah layang-layang di atas 30 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada burung terbang di atas permukaan laut setinggi 50 meter. Nah, kemudian ketika penyelam ini menyelam, apakah dihitung negatif 20 meter? Tidak ya tentunya, tetap dihitung 20 meter di bawah permukaan laut. Begitupun untuk kapal selam, itu 50 meter di atas di bawah permukaan laut. Nah, di sini nilai mutlak itu tidak mengenal nilai mutlak ya. Dia tidak mengenal negatif. Jadi hasilnya itu selalu dia positif. Ya. Seperti halnya kalian maju dan mundur. Ketika dia maju dianggap positif, maka mundur, kalau kita mengukur dalam sebuah garis bilangan, mundur itu kan negatif, ya kan? Nah, namun dalam sebuah pengukuran itu dia tetap dihitung menjadi positif, ya. Maju 2 langkah, mundur 2 langkah, ya. Tidak mundur negatif 2, gitu kan? Nilai mutlak itu adalah nilai mutlak dari sembarang X ya. Untuk X itu anggota bilangan real, itu dinotasikan, dituliskan dengan ini garis tegak 2 yang mengapit nilai X. Nah, X-nya ini sembarang nilai X ya. Dibaca nilai mutlak dari X. Nilai mutlak itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Ya. Nilai X, nilai mutlak dari X. Nah, itu X-nya itu bisa berupa X positif di dalam sini ya. X-nya itu bisa positif jika X-nya lebih dari 0. Jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian X-nya itu bernilai negatif jika X-nya itu kurang dari 0. Gini aja deh. Nah, contoh. Nilai mutlak dari 7 berapa? 7. Ketika X-nya ini udah 7 ini udah jelas dia positif ya. Nah, kemudian nilai mutlak dari negatif 12 berapa? 12. Ketika dia di dalamnya adalah nilainya negatif, itu sama halnya dengan kalian mengalihkannya dengan negatif. Dia menjadi positif ya. Untuk sifat-sifat nilai mutlak, yang pertama, nilai mutlak dari X-nya negatif ya. Jika X-nya itu negatif, itu akan sama dengan dari X-nya itu positif ya. Contoh misal nilai mutlak dari negatif 7 dengan nilai mutlak dari 7 itu berapa hasilnya? 7 positif ya kan? Tetap sama-sama dia positif 7. Yang kedua, nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Contoh 2 akar dari 2 kuadrat, ya kan? Ini kan akar dari 4. Akar dari 4 berapa? 2. Ya. Kemudian ini kan jika duanya positif nih. Jika kita negatif 3 ya, sama dengan akar dari negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat kan berarti negatif 3 dikali negatif 3, yaitu 9 ya.
negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 yaitu 9. Berarti akar 9 berapa? 3. Ya kan? Terbukti ya sifatnya. Sifat yang ketiga ya, nilai mutlak dari x kuadrat itu sama dengan negatif x kuadrat sama dengan x kuadrat. Contoh nih, 2 kuadrat, nilai mutlak 2 kuadrat itu sama dengan negatif 2 pangkat 2 sama dengan 2 kuadrat. Ya, 2 kuadrat ini kan 4 nih. Ya, ini juga nilai mutlak dari ini udah 2 dan 2 ya, 4. Ini maksudnya 2 kuadrat ya. Nah, kemudian ini negatif 4 mutlak. Nah, ini sudah hasilnya 4. Nah, pasti nanti hasilnya sama, itu 4. 2 pangkat 2 kan 4. Nilai mutlak dari negatif 4 kan 4. Kemudian sifat yang keempat, untuk sembarang X ya dan Y, itu elemen bilangan real, itu akan berlaku X kurangi Y itu sama dengan Y kurangi X ya. Nilai mutlak dari X kurangi Y itu sama dengan Y kurangi X. Contoh 2 dikurangi 5 sama dengan 5 dikurangi 2. 2 kurangi 5 berapa nih? Negatif 3 ya, mutlak ya. Kemudian nilai mutlak dari 3. Sama-sama kan? Hasilnya 3. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari perkalian X dan Y itu sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. 3 kali 4, 3 kali negatif 4 itu aja lah ya. Itu kan sama dengan negatif 12 ya, sama dengan 12. Kemudian nilai mutlak 3 dikali nilai mutlak negatif 4 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke, terbukti ya. Jadi perkalian nilai mutlak X kali Y itu sama dengan perkalian nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Yang sifat selanjutnya ya, yang C ya. Oke. Nilai mutlak dari X bagi Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Dengan catatan ya, dengan syarat Y itu tidak sama dengan 0. Contoh 2 diper negatif 6. 2 dibagi negatif 6 gitu ya. Sama dengan kan 2 bagi negatif kan bisa disederhanakan menjadi negatif 1/3. Nah, nilai mutlaknya berapa nih? 1/3. Kemudian kalau negatif 2 nilai mutlak 2 dibagi nilai mutlak negatif 6 itu kan sama halnya 2 dibagi 6 ya kan, 1/3. Itu contohnya. Yang selanjutnya ya, yang D, nilai mutlak X ditambah Y itu akan kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Ini contoh nih, kalau dia sama-sama positif ya, 2 tambah 3 mutlak ya, itu kan sama dengan 5 ya, mutlak 5 sama dengan 5. Kemudian gini, nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 3 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, namun ketika salah satunya ada yang negatif, misal 4 ditambah negatif 3 ya. Ini kan 4 ditambah negatif 3, 4 ditambah negatif 3. 4 positif tambah kurang ketemu negatif itu kan berarti negatif ya. Berarti 4 kurangi 3 1 ya. 1 mutlak sama dengan 1
1. Nah, sekarang jika kita tuliskan mutlak 4 ditambah mutlak negatif 3, itu kan sama dengan 4 ditambah 3. Maka dia 7. Nah, yang pertama ini kan dia sama dengan, ya sama ya maksudnya, sama. Nah, yang ini lebih kecil. Makanya dia lebih kecil sama dengan, atau ya, lebih kecil atau sama dengan. Kemudian sifat yang selanjutnya, nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y itu akan kurang atau sama dengan X dikurang Y. Nah, ini sebenarnya kebalikannya dari yang D ya. Yang ini bisa kita anggap sebagai gini. Nilai mutlak X kurang Y itu lebih dari atau sama dengan X, nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, yaitu fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak yaitu fungsi yang variabelnya itu di dalam nilai mutlak. Yang pertama ada contoh fx. Nah, itu x, nilai mutlak x. Di sini fx-nya sama dengan nilai mutlak x, ya seperti pada konsep yang pertama. X-nya itu positif jika X-nya lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian negatif itu jika kurang dari 0. Ini jika X-nya kurang dari positif jika X-nya lebih dari 0, dan negatif jika X-nya kurang dari 0. Ingat ya. Kemudian yang kedua, itu bentuk fungsi nilai mutlak dalam fx itu nilai mutlak dari ax plus b, ya. Sama halnya dengan yang di atas, fx sama dengan nilai mutlak dari ax plus b itu, ya, positif ax plus b ketika ax plus b-nya itu lebih dari 0. Kemudian negatif dalam kurung ax plus b itu ketika ax plus b-nya kurang dari 0. Kita langsung ke contoh ya, biar lebih memahaminya. Diketahui A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 2. Maka A kali B. Nah, A-nya 5 dikali negatif 2. Mutlak ya. Berarti mutlak 5 kali negatif 2 berarti negatif 10. Berarti hasilnya adalah 10. Nilai mutlak 5 dikali nilai mutlak negatif 2 itu 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian 5 ditambah negatif 2, ya. Nilai mutlak A tambah B. Berarti 5 dikurangi 2, 3. Berapa ini? 3. Kemudian 5, nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak negatif 2 sama dengan 5 tambah 2, yaitu 7. Kemudian A kuadrat dikurangi B kuadrat. 5 kuadrat dikurangi B-nya negatif 2 kuadrat. 5 kuadrat yaitu 25, dikurangi negatif 2 kuadrat yaitu 4. 25 kurangi 4 yaitu 21, mutlak ya, masihan. Maka hasilnya 21. Nah, 2 kali B, 2 dikali negatif 2 dikurangi 4. Ya. 2 kali negatif 2 yaitu negatif 4, kurangi 4 sama dengan negatif 8. Dan mutlak dari negatif 8 yaitu 8. Nah, oke, demikian untuk penjelasan konsep nilai mutlak. Semoga dapat dipahami. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya serta like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.